Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya mahasiswa UIN Suskaryo jurusan Ilmu Komunikasi Broadcasting 6J. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan riset penyiaran komunikasi tentang latar belakang penelitian saya yang berjudul Kompetensi Produser Kreatif Kominfo Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program pemerintah melalui akun Instagram @kontak_pemko_pekanbaru. Dalam pemanfaatan media Instagram untuk mensosialisasikan program pemerintah, Kota Pekanbaru bukan hanya berguna dalam konteks informasi, tetapi juga untuk meningkatkan layanan publik, tetapi dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan publikasi berbagai potensi pemerintah kota. Sebagai seorang produser kreatif tentunya harus berkompetensi yang memerlukan dan juga menjalankan tugas untuk mensosialisasikan program pemerintah melalui akun Instagram. Kemampuan dalam merencanakan strategi komunikasi yang efektif, seorang produser kreatif tentunya harus mampu merencanakan strategi yang dapat menjangkau audiens dengan cara yang tepat. Dalam hal ini, produser kreatif perlu memahami karakteristik audiens dan memilih bahasa yang sesuai dengan audiens yang dituju. Kemampuan dalam menghasilkan konten yang kreatif adalah modal dasar seorang produser kreatif. Harus mampu menghasilkan konten yang menarik sesuai dengan kebutuhan program pemerintah yang akan disosialisasikan. Nah, berikut ada contoh beberapa teori komunikasi untuk produser kreatif di Kominfo Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program pemerintah melalui media Instagram. Yang pertama ada teori Harold Laswell, yaitu teori komunikasi yang berpusat pada pesan. Yang kedua ada Albert Bandura, yaitu teori penerimaan dan aksi. Yang ketiga ada Maxwell dan Donald, yaitu teori efek agenda setting. Yang keempat ada David Bernloh, yaitu teori komunikasi yang efektif. Produser kreatif Kominfo di Kota Pekanbaru perlu memastikan beberapa pesan yang ingin disampaikan tentang program pemerintah yang mudah dimengerti dan menarik bagi khalayak audiens ataupun netizen yang ada di Instagram. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin mempromosikan program kota bersih, maka pesan yang disampaikan berupa mari bersama-sama kita menjaga kebersihan kota kita. Dan ini pesan bisa disampaikan melalui media Instagram dengan menggunakan visualisasi dan juga konten yang menarik, seperti foto atau video yang menunjukkan aksi kebersihan menjaga kebersihan kota. Yang kedua, teori penerimaan dan aksi. Produser kreatif di Kominfo Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mempertimbangkan kebutuhan penerima di Instagram. Kredibilitas sumber pesan, kejelasan pesan, dan juga relevansi pesan yang dibutuhkan oleh seorang penerima. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin mempromosikan program vaksinasi, pesan yang ingin disampaikan bisa diadaptasi untuk berbagai kelompok usia dan juga diinfokan melalui sumber yang kredibel seperti dokter atau para ahli kesehatan, dan juga disampaikan dalam bentuk gambar atau video yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga ada teori efek agenda setting. Produser kreatif di Kominfo perlu memanfaatkan Instagram sebagai menyebarkan informasi tentang program pemerintah dan membuat berita atau konten yang menarik dan relevan bagi masyarakat. Sebagai contoh,
program pemerintah tentang keamanan bisa diangkat dalam bentuk cerita singkat dan juga menarik di Instagram Stories dengan visualisasi yang menarik seperti gambar atau video pendek. Yang keempat ada teori komunikasi efektif. Produser kreatif di Kominfo pemerintah Kota Pekanbaru perlu memahami audiens mereka dan juga menyusun pesan yang efektif yang bisa memotivasi audiens untuk bertindak sesuai dengan program pemerintah. Sebagai contoh, jika program pemerintah ingin mempromosikan pengurangan penggunaan sampah plastik, maka pesan yang ingin disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan didukung dengan visualisasi dan juga konten yang menarik, sehingga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengurangan penggunaan sampah plastik melalui Instagram. Nah, demikianlah beberapa teori komunikasi yang dapat digunakan oleh produser kreatif di Dinas Komunikasi Informasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program pemerintah melalui Instagram. Perlu dicatat bahwa masih banyak tokoh lain dalam dunia komunikasi untuk mengembangkan teori terkait juga proses komunikasi dan dapat diaplikasikan dalam situasi yang berbeda-beda, termasuk dalam mempromosikan atau mensosialisasikan program pemerintah melalui Instagram. Beberapa teori dapat diaplikasikan meliputi model komunikasi berpusat pada pesan, teori penerimaan dan aksi, teori efek agenda setting, dan juga teori komunikasi yang efektif. Produser kreatif dapat memanfaatkan teori-teori tersebut dalam membangun pesan yang jelas, menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh halayak Instagram. Melalui penerapan teori komunikasi dalam mempromosikan atau mensosialisasikan program pemerintah melalui Instagram, diharapkan masyarakat juga harus dapat memahami dan mengerti apa pesan yang disampaikan dan juga terlibat aktif dalam program pemerintah yang ditawarkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.